Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember diisi dengan kegiatan Pekan Raya Inklusif 7 hingga 8 Desember 2024 di Ja Enjoy Rooftop, Nipa Park, Makassar. Yayasan Sahabat Sindroma Down Istimewa dan Komunitas Frasa Indonesia Timur bertemakan Taman Layak Anak. Kegiatan ini mengkampanyekan lingkungan yang lebih inklusif, sejalan dengan tema Hari Disabilitas Internasional, di mana dalam Pekan Raya Inklusif diberikan edukasi untuk mendukung terciptanya lingkungan inklusif, seperti pengenalan bahasa isyarat, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, serta cara menanganinya dengan tepat. Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian adalah Kids Activity, berupa senam bersama dan dongeng integritas yang digelar pada Sabtu 7 Desember 2024. Menurut founder Bermakna Psychological Center, Ananda Zafira MPSI, mendongeng memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Mendongeng dapat melatih imajinasi, kreativitas, serta konsentrasi anak dalam mendengar dan menyimak cerita. Selain itu, mendongeng juga membantu memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua atau dengan anggota keluarga lainnya. Halo teman-teman semua, saya Ananda Zafira, bisa dipanggil Nanda. Saya founder Bermakna Psychological Center. Jadi kami di tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember ini mengadakan kegiatan Pekan Raya Inklusif Taman Layak Anak di Ja Enjoy Rooftop, Nipa Park, Makassar. Kemudian untuk kegiatannya sendiri itu ada macam-macam teman-teman. Jadi ada kegiatan screening perkembangan anak untuk mengetahui tahapan ya perkembangan anak sudah sejauh mana dan sudah sesuai nggak ya dengan usianya. Kemudian ada workshop pengenalan bahasa isyarat dasar. Kemudian ada kegiatan senam dan mendongeng bersama kakak-kakak dari komunitas Horewi Nusantara dan juga in-game. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan kesehatan mata dari teman-teman dokter dari Perdami, Persatuan Dokter Mata Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian ada talk show bersama dokter tubuh kembang anak dan juga psikolog anak berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus lebih efektif lagi. Lalu ada talk show juga dengan topik literasi keuangan untuk keluarga terkait bagaimana merencanakan keuangan untuk keluarga, terutama ketika di dalam keluarga ada anak atau individu dengan berkebutuhan khusus seperti itu ya. Lalu nanti juga ada penampilan dari anak-anak komunitas Sahabat Sindroma Down Istimewa dan juga Frasa Indonesia Timur. Ananda menambahkan melalui dongeng ini anak-anak dan orang tua dapat memahami nilai-nilai karakter seperti integritas. Nah, sebetulnya mendongeng sendiri itu banyak sekali manfaatnya, nggak cuma untuk anak-anak spesial atau anak berkebutuhan khusus, tapi juga untuk anak maupun orang dewasa secara umum. Jadi mendongeng sendiri itu bisa melatih imajinasi anak, kreativitas, kemudian juga bisa melatih konsentrasi dan juga fokus anak dalam hal mendengar dan menyimak cerita. Ananda berharap acara ini menjadi langkah kecil menuju terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih inklusif, ramah anak, dan saling mendukung. Kegiatan ini sendiri terbuka untuk umum, termasuk orang tua dengan anak autisme, komunitas orang tua anak dengan sindroma Down, guru-guru dari sekolah luar biasa, dan pihak lain yang memiliki minat untuk belajar dan berinteraksi dengan komunitas inklusif. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, Unhas TV.